Ini adalah kisah tentang dua insan yang berbeda agama. Akankah kisah mereka bisa berakhir bersama? Selamat menyaksikan. Senja itu hangat, dan angin sore mengusap lembut daun-daun yang berguguran di halaman kampus. Rania, gadis berhijab dengan mata bening dan suara lembut, tengah duduk sendirian di bangku taman fakultas sambil membaca buku filsafat. Di antara riuh tawa mahasiswa lain, dia tampak seperti dunia kecil yang tenang. Ia selalu datang lebih awal, bukan untuk bersosialisasi, melainkan untuk mencari ketenangan yang sulit ia temukan di rumah atau tempat lain. Hari itu, buku yang ia baca adalah tentang toleransi lintas budaya. Ia tertarik pada tema-tema seperti itu, bukan tanpa alasan, melainkan karena ia tahu, sejak kecil ia diajarkan batas. Batas antara kita dan mereka. Namun di hatinya, Rania ingin sesuatu yang lebih dari sekadar batas. Di sisi lain taman itu, Adrian datang tergesa-gesa. Mahasiswa jurusan sejarah yang dikenal cerdas dan hangat. Ia berbeda. Ia tak terlalu religius, namun penuh hormat. Saat melihat Rania duduk sendirian, ia teringat akan sesi diskusi kelompok mereka minggu lalu, di mana Rania mengajukan pendapat yang begitu tenang namun tajam tentang pluralisme. "Boleh aku duduk?" tanya Adrian dengan senyum ramah. Rania menoleh, sedikit kaget, namun mengangguk. "Silakan." Mereka tak langsung akrab, namun percakapan tumbuh perlahan, seperti bunga yang enggan mekar di musim dingin. Awalnya hanya diskusi soal tugas, lalu bergeser ke musik, buku, dan pandangan hidup. Rania terkejut, betapa luas dan dalam pemikiran Adrian, dan betapa dia mendengar, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. "Agama menurutku seperti cahaya berbeda yang menuju ke matahari yang sama," kata Adrian. Rania menatapnya, diam sejenak, lalu berkata, "Tapi kadang cahaya yang berbeda itu saling menyilaukan." Adrian hanya tersenyum, dan senyuman itu, tanpa Rania sadari, mulai mengendap di ruang-ruang kecil dalam dadanya. Waktu berlalu, mereka semakin dekat, tanpa pernah membicarakan perasaan, tanpa pernah saling menyatakan cinta. Tapi setiap kalimat, tatapan, dan diam yang mereka bagi punya makna yang tak dibutuhkan definisi. Rania mulai khawatir. Ia tahu batas itu nyata. Ia tahu bahwa rasa ini, jika tumbuh lebih jauh, akan membawanya pada luka. Namun, bukankah cinta yang tak pernah dinyatakan adalah cinta paling murni? Adrian sebaliknya, diam-diam jatuh cinta. Tapi ia tahu, menyatakannya sama saja menuntut sesuatu yang mungkin tak bisa dimiliki. Maka ia memilih hadir, menemani, dan menjadi bagian dari hidup Rania, sekecil apapun ruang yang tersedia untuknya. Suatu malam, saat gerimis turun dan mereka berlindung di halte kecil dekat kampus, Adrian berkata, "Pernahkah kamu merasa mencintai seseorang, tapi kamu takut dia akan terluka karena itu?" Rania menoleh. Wajahnya basah gerimis, tapi matanya basah oleh hal lain. "Pernah," katanya lirih. Mereka diam. Tapi dalam diam itu, dua hati berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Hubungan mereka tak pernah diberi nama. Tak ada status. Namun semua teman dekat tahu
Ada sesuatu antara Rania dan Adrian. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar persahabatan. Namun dunia tak pernah sesederhana hati yang saling terpaut. Rania adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga konservatif. Ayahnya seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Ibunya adalah sosok penyayang namun sangat patuh pada nilai-nilai tradisi. Meski Rania tumbuh dalam rumah yang penuh kasih, ia tahu bahwa ada garis batas yang tidak bisa ia langkahi. Ketika ibunya melihat foto-foto kampus yang memuat Adrian, meski hanya di latar belakang, Rania ditanya. Lalu didesak, lalu dinilai. Dia berbeda. Kamu tahu itu, kata ibunya suatu malam. Kita tidak membenci, tapi kita tahu mana yang boleh dan tidak. Dan kalimat itu seperti pagar yang dipaku ke dalam dada Rania. Ia tahu betapa sulitnya menjelaskan bahwa Adrian tidak pernah mencoba mengubah keyakinannya. Bahwa cinta ini justru tumbuh dalam ruang saling menghargai. Namun restu bukan tentang logika. Semester demi semester berlalu. Rania mulai menjaga jarak. Ia tetap ramah, tetap tersenyum. Tapi ada batasan tak kasat mata yang mulai terasa oleh Adrian. Percakapan mereka mulai pendek. Pertemuan mereka mulai jarang. Adrian merasakannya. Tapi ia tidak memaksa. Ia tahu, kadang mencintai berarti mundur pelan-pelan. Memberi ruang bagi orang yang kita sayangi untuk tetap utuh. Suatu sore, Rania datang ke perpustakaan. Adrian ada di sana, sedang membaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka duduk bersama lagi. Aku akan dijodohkan, kata Rania tanpa menatapnya. Adrian tak langsung merespons. Ia menarik napas, menutup bukunya perlahan. Kamu setuju? Ini keputusan keluarga. Lelakinya baik, seiman, mapan. Semuanya sempurna di mata orang tua. Tapi apakah dia sempurna di matamu? Suara Adrian nyaris tak terdengar. Rania terdiam. Ada air yang menumpuk di pelupuknya. Aku lelah memperjuangkan yang tak mungkin. Dan dalam keheningan itu, semua mimpi yang tak pernah sempat tumbuh, runtuh perlahan. Waktu berlalu cepat setelah itu. Rania menyibukkan diri dengan persiapan pernikahan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini pilihan terbaik. Bahwa cinta bisa datang setelah akad. Bahwa restu orang tua adalah bentuk cinta Tuhan yang lebih tinggi. Tapi setiap malam, saat ia sendiri, bayangan Adrian datang seperti angin yang membelai pelan. Ia bertanya-tanya, apakah Adrian juga merasakan luka yang sama? Apakah ia akan datang jika diundang? Namun Rania tak pernah mengundangnya secara langsung. Ia hanya menitip kabar melalui teman. Adrian, di kamarnya yang sederhana, memandangi undangan yang dilipat rapi. Tak ada namanya di sana. Tapi ia tahu, ia harus datang. Bukan untuk membuat kekacauan, tapi untuk melihat untuk terakhir kalinya. Orang yang paling ia cintai di dunia ini, memilih jalan yang bukan bersamanya. Dia menyiapkan jas terbaiknya, dan sebuah surat kecil yang ia selipkan di saku. Dalam hati, ia hanya ingin tersenyum. Hanya itu. Namun takdir punya jalannya sendiri. Pagi hari pernikahan, langit cerah. Seolah tak ada tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Adrian berangkat lebih awal, mengendarai mobil kecil yang selama ini menemaninya selama kuliah. Ia tidak membawa kado.
Ia tidak membawa bunga, hanya selembar surat dan niat untuk memberi senyum terakhir. Di dalam mobil, lagu-lagu lama mengalun pelan. Lagu yang dulu sering mereka dengar bersama saat menyelesaikan tugas kelompok. Di tengah jalan tol yang sepi, Adrian membiarkan pikirannya melayang, mengulang semua kenangan. Tawa Rania, caranya membetulkan letak hijab saat tertiup angin, cara dia berkata, "Terima kasih," dengan suara nyaris seperti bisikan. Tapi saat itulah, takdir mengukir garisnya. Sebuah truk dari arah berlawanan tergelincir karena remblong. Hanya 1 detik, hanya 1 momen singkat yang tak bisa diulang. Benturan keras terjadi, lalu sunyi. Mobil Adrian hancur di sisi jalan. Surat di sakunya masih utuh, belum sempat dibuka siapapun. Dan dunia, dalam sekejap, kehilangan 1 jiwa yang paling tulus mencintai dalam diam. Di tempat pernikahan, tamu mulai berdatangan. Musik mengalun pelan. Rania duduk di ruang rias. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Ia merasa ganjil. Sejak pagi, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Adrian berdiri di kejauhan, memandangnya dengan senyum tenang. Saat ijab kabul hampir dimulai, Rania menatap ke arah tamu yang berdatangan. Di antara kerumunan itu, matanya terpaku pada satu sosok di barisan paling belakang. Adrian, dengan jas hitam sederhana dan senyum yang hanya mereka berdua tahu artinya. Hati Rania bergetar. Dunia di sekitarnya mendadak hening. Ia ingin berdiri, ingin berlari, ingin mengatakan sesuatu, tapi tubuhnya membeku. Dan sebelum ia bisa menyapanya, sang penghulu memulai prosesi. Ia menoleh lagi. Barisan itu kosong. Adrian tak ada. Apakah dia hanya bayangan? Ataukah beberapa saat setelah akad selesai, saat tamu mulai bersalaman, salah satu teman kuliah mereka mendekati Rania. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Rania, aku nggak tahu gimana ngomongnya, tapi barusan dapat kabar. Adrian, dia..." Rania menahan napas. Dia kecelakaan. Waktu berangkat ke sini. Dunia runtuh dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, setelah pemakaman, salah satu kerabat Adrian datang menemui Rania. Mereka duduk dalam diam cukup lama sebelum pria itu menyerahkan sesuatu. Sebuah surat, sudah agak lecek, namun masih terlipat rapi. Rania membukanya perlahan. Tangan gemetar. Isi surat itu singkat. "Rania, aku tahu kamu memilih jalan yang bukan untuk kita. Dan itu tidak membuatku membencimu. Justru aku bersyukur pernah mengenalmu. Belajar menghargai perbedaan dari matamu. Jika nanti kamu melihatku di barisan belakang, jangan panik. Itu aku. Hanya ingin melihatmu bahagia. Tanpa beban. Tanpa harus menoleh ke belakang. Hanya senyum. Itu cukup. Itu cukup untukku." Air mata Rania jatuh tanpa bisa dibendung. Ia memeluk surat itu, seakan berharap bisa memeluk pemiliknya. Di hari itu, Rania tahu, cinta sejati tak selalu berakhir bersama, tapi selalu tinggal. Meski hanya sebagai senyuman di barisan paling belakang. Waktu terus berjalan. Hari-hari pernikahan berlalu seperti bayangan yang tak pernah benar-benar nyata bagi Rania. Ia menjalani hidup barunya dengan laki-laki pilihan keluarganya, yang baik dan penuh perhatian. Namun ada bagian dalam dirinya yang sepi,
yang tak bisa dijamah siapapun. Setiap malam, ia duduk di dekat jendela, menatap langit dan mengingat senyum di barisan belakang itu. Senyum yang tidak memaksa, tidak meminta, hanya memberi izin untuk pergi dan hidup. Rania mulai menulis jurnal tentang kenangan, tentang rasa, dan tentang Adrian. Ia tak pernah menyebut nama lengkapnya. Hanya satu huruf, A. Di lembar terakhir jurnal itu, ia menulis, "Aku tidak pernah mencintaimu dengan sempurna. Aku mencintaimu dalam diam yang penuh takut. Tapi kamu mencintaiku dalam keberanian yang lembut. Dan itu cukup untuk membuatku tahu bahwa cinta tak butuh akhir yang bahagia, hanya akhir yang dikenang." Ia melipat halaman itu dan menyimpannya di dalam lemari, di antara buku filsafat pertama yang membuat mereka bicara. Beberapa tahun kemudian, Rania menjadi dosen. Ia mengajar di fakultas yang sama tempat ia dulu bertemu Adrian. Di kelas pertama yang ia isi, ia mengangkat topik tentang cinta lintas perbedaan. Salah satu mahasiswa bertanya, "Apakah cinta seperti itu bisa berhasil, Bu?" Rania tersenyum kecil, lalu menjawab, "Cinta yang seperti itu tidak selalu berhasil, tapi selalu mengubahmu selamanya." Setelah kelas usai, ia berjalan sendiri ke taman kampus, tempat bangku tua itu masih berdiri. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan daun-daun yang jatuh. Ia duduk, menatap langit, dan dalam hatinya, masih ada ruang kecil di mana senyum itu tinggal. Bukan untuk disesali, tapi untuk dikenang. Dan mungkin, di tempat yang tak bisa dijelaskan manusia, Adrian masih duduk di sampingnya, tersenyum seperti dulu.